Ya, sementara itu angin segar bagi demokrasi negeri ini akhirnya berhembus. Komisi Pemilihan Umum akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pasangan calon pilkada dan batas jumlah suara untuk mengajukan calon pemimpin daerah. Putusan nomor 81 garis miring. Komisi Pemilihan Umum akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi alih-alih mengikuti putusan Mahkamah Agung terkait pilkada yang beberapa saat lalu akan digodok dalam rapat paripurna di DPR. Ada dua putusan penting yang menjadi perhatian khalayak. Pertama, terkait usia pasangan calon pemimpin daerah. Dalam putusan MK nomor 70 terkait usia pasangan calon peserta pilkada, calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun saat ditetapkan sebagai pasangan calon. Dan usia 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota saat ditetapkan sebagai pasangan calon, bukan saat pelantikan. Kedua, KPU akan melaksanakan putusan MK nomor 60 terkait jumlah suara minimal partai politik untuk mengajukan calon. Untuk Jawa Timur, dengan jumlah suara sah Pilpres lalu mencapai lebih dari 23 juta, maka dengan modal 6,5% saja, partai politik berhak untuk mendaftarkan calon. Nah, dengan ketentuan lebih dari 12 juta itu artinya syarat minimal untuk bisa mencalonkan itu sebanyak sebanyak 6,5 itu dikali akumulasi suara sah. Jadi akumulasi suara sah dalam pemilu kemarin seluruh partai itu berapa? Dikali 6,5. Nah, ketemunya 6,5%-nya itu 1.486.299, 1.486.299. Nah, itu 6,5%-nya. Nah, tinggal nanti partai politik, karena ini kan tidak bicara partai politik parlemen non parlemen, jadi semua yang kemarin ikut berkontestasi dalam pemilu itu bisa menghitung jumlah suara sahnya berapa di situ. Nah, kemudian kalau misalnya dia memenuhi minimal sama dengan 1.486.299 atau lebih, maka dia bisa mencalonkan. Kalau dia tidak bisa, kurang dari tadi, maka dia bisa melakukan gabungan dengan partai politik yang lain sampai jumlah suara sahnya itu mencapai 1.486.299. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya mengatakan, dua putusan MK yang langsung dieksekusi oleh KPU ini merupakan angin segar bagi demokrasi negeri ini. Menurut dia, batas usia dan suara minimal ini akan memaksimalkan potensi para calon pimpinan daerah. Selama ini, kontestasi pilkada hanya dikuasai oleh koalisi partai gemuk, sehingga mematikan para calon potensial dengan suara minim. Dengan aturan baru ini, ia optimis akan mereduksi kota kosong pada pilkada serentak tahun ini. Bagi saya ini putusan MK yang sangat bagus, yang sangat membuka ruang demokrasi, sehingga menurut saya yang semula akan berpotensi banyak calon tunggal itu nanti insya Allah juga akan tidak banyaklah calon tunggal itu. Saya mungkin berpikir begini, apakah MK ini memang ingin mengimbangi putusan yang memperbolehkan calon tunggal itu, gitu loh. Oleh karena itu diimbangi, ada cek antara putusan MK dengan putusan MK yang 70 ini, sehingga calon tunggal meskipun itu boleh karena mungkin tidak ada pilihan lain, tetapi kemudian diimbangi dengan membuka ruang mempermudah baik partai politik parlemen maupun partai politik non-parlemen. Ada dua jalan sebetulnya, jalan kursi di DPR dan jalan suara. Pendaftaran pasangan calon akan dimulai pada 27 hingga 29 Agustus pukul 23.59. Diharapkan dengan adanya aturan baru ini, akan banyak nama baru yang turut berkontestasi dalam pilkada serentak 27 November mendatang. Ganjar Wicaksono, Heru DS, Surabaya, Jawa Timur.